semuanya, kenalin nama aku Pradipta Tiaga Musik Parama, bisa dipanggil Pradipta. Aku dari Fakultas Teknologi Industri di ITB. Selamat siang semua, kenalkan nama saya Ahmad Rifki Fadlur Rahman dari Prodi Teknik Komputer Universitas Indonesia Angkatan 2021. Halo, nama aku Gani, jurusan Arsitektur di ITB Angkatan 2020. Boleh dijelasin secara singkat mengenai jurusan atau fakultas yang lagi dijalanin saat ini? Oke, kalau buat saat ini aku belum punya jurusan ya, jadi masih TPB. TPB itu tahap persiapan bersama. Jadi intinya itu kayak SMA kelas 4 lagi lah buat ITB gitu. Terus fakultas itu tuh, Fakultas Teknologi Industri itu intinya kita mempelajari, setidaknya ada 6 jurusan yang ada, yang intinya itu mempelajari tentang teknologi sistem manufaktur industri yang ada di industri saat ini. Jadi jurusan teknik komputer itu dalam singkatnya itu semacam gabungan antara teknik elektro sama informatika. Jadi kayak dapat hardware sama pemrograman. Oke, arsitektur itu salah satu jurusan teknik yang campur sama seni. Jadi di situ disiplin ilmunya ada bervariasi dan cukup berbeda dengan jurusan teknik yang lain gitu. Kira-kira kita bakal belajar apa aja sih? Oke, kalau di FTI sendiri kan ada 6 jurusan, mungkin aku langsung sebutin aja kali ya. Jadi yang pertama ada teknik kimia. Teknik kimia itu intinya mempelajari tentang bagaimana sebuah sistem itu bekerja secara manufaktur dengan pendekatan kimia gitu ya. Jadi kalau misalkan itu beda banget sama kimia. Jadi kalau kimia itu full hanya di sainsnya doang, kalau teknik kimia itu banyak fisikanya, intinya bagaimana mempelajari di kimianya. Sedangkan kalau teknik fisika itu mempelajari tentang instrumentasi dari sebuah sistem manufaktur, jadi mungkin pendekatannya mirip kayak elektro. Terus teknik industri itu juga mempelajari tentang bagaimana sebuah sistem bekerja, jadi sistem tersebut itu gak cuma tentang mesin, tetapi sistem manusia, uang, modal, dan ada namanya itu. Terus habis itu juga ada namanya manajemen rekayasa, itu hampir serupa dengan TI, jadi beda-beda dikit lah. Terus habis itu ada juga teknik pangan. Teknik pangan ini hampir sama dengan teknik kimia, hanya saja fokusnya lebih ke industri pangan. Dan kemudian ada teknik bioenergi dan kemurgi yang mirip juga dengan teknik kimia, tetapi fokusnya di bidang bioenergi. Tadi sistem digital, pemrograman, terus IoT, AI, machine learning, data science. Pokoknya yang berkaitan sama teknologi, mungkin metaverse juga masuk, blockchain, kriptografi, dan masih banyak lagi sih. Pada dasarnya kan semua mahasiswa teknik itu bakal belajar matematika atau fisika kayak gitu. Tapi di arsitektur ini nanti bakal lebih fokus sama kayak belajar ngegambar. Dan ngegambarnya itu nggak sebebas di jurusan seni. Jadi itu yang membuat arsitektur ini menarik. Jadi kalau untuk prospek karir dari para lulusannya kayak gimana? Oke, untuk prospek karirnya tentunya macam-macam ya, tentu dari ada banyak banget, ada 6 jurusan yang ada. Tapi yang jelas pastinya di teknik teknologi industri itu, di fakultas itu pastinya kita akan dapat prospek kerjanya itu tentunya di bidang manufaktur ya, jadi langsung ke industri, apakah entah jadi project manager atau mungkin nanti jadi CEO-nya kalau misalkan lulusan teknik industri, atau manajemen rekayasa jadi pengusaha, ataupun jadi dosen misalkan, ataupun jadi lain hal sebagainya. Prospek karir dari lulusan Tekkom itu biasanya di perusahaan teknologi atau bisa nyebrang ke buat bikin aplikasi. Kan tadi si teknik komputer itu kan antara hardware sama pemrograman. Jadi bisa lintas jadi programmer atau jadi insinyur komputer. Tentu yang pertama bakal jadi arsitek, tapi kalau misalnya enggak, banyak dari mahasiswa yang baru lulus arsitektur itu bakal jadi desainer yang cukup bebas, bisa ngedesain jadi desain interior, bisa jadi desain produk, desain apapun itu, di kafe juga bisa bahkan. Karena kalau mau jadi arsitek yang beneran punya titel arsitek itu perlu uji kompetensi dan yang lain-lainnya itu dari IAI namanya, atau lembaga arsitek yang di Indonesia. Nah, di situ yang cukup membuat arsitek ini agak susah dicapai profesinya. Sampai sejauh ini apa sih pengalaman paling menarik atau menantang dari jurusan yang kamu sedang ini, boleh share? Oke, aku ngomongin TPB aja ya, karena masih TPB. TPB itu tahap persiapan bersama, intinya kan kayak SMA kelas 4 lagi ya. Jadi kita akan mempelajari yang saintek, matematika, fisika, kimia,
dan yang lain sebagainya. Jadi kita mempelajari tentang lebih dalam lagi, jadi kayak ngulang lagi. Intinya selama SMA 3 tahun itu diulang dalam waktu 1 tahun gitu. Jadi akan lumayan berat, tapi pokoknya asik sebenarnya kalau misalkan kalian suka mata pelajarannya. Pengalaman paling menantang itu proyek akhir, kayaknya tiap semester bakal ada. Arsitektur itu seru karena banyak main. Karena emang sering banget teman-teman tuh ngajak main, bahkan kalau dengar-dengar cutting itu yang sebelumnya offline lebih sering, kan kita baru offline ya. Terus mereka itu bahkan pernah diajak ke Jepang, ke Singapura, itu sama dosen-dosennya gitu. Boleh dong kasih tips buat adik-adik yang interest juga buat masuk ke jurusan fakultas yang lainnya? Tips ya, mungkin tipsnya ya yang tentunya yang senang dengan saintek ya, yang tentunya fokus utamanya di matematika, fisika atau kimia. Kemudian juga fokusnya di bidang yang serupa dengan hal itu. Tentunya juga harus memperhatikan juga strategi-strategi yang bakal kalian pilih, apakah mau SNMPTN, SBMPTN atau seleksi mandiri. Untuk adik-adik itu ya konsisten belajar, terus sering-sering berdoa karena keberuntungan nggak ada yang tahu. Habis itu kurang-kurangi senang-senang, konsisten, fokus, terus dan yang terpenting itu menjaga motivasi. Tipsnya, arsitektur itu kata orang adalah jurusan yang sangat sibuk dan kenyataannya iya. Jadi buat adik-adik itu yang bakal jadi seru di arsitektur, dan siapin biasa aja gitu, jangan nyiapin apa-apa karena jangan berekspektasi berlebihan gitu aja. Sekarang mengenai rumpun teknik itu apa sih? Oke, kalau rumpun teknik itu sebenarnya bisa dikatakan kayak fisika yang benar-benar aplikasi di kehidupan nyata gitu ya. Jadi fisika yang udah ada di yang fenomena alam yang udah ada ini kita pelajari. Jadi kita nggak cuma asal tahu, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan ilmunya itu di kehidupan sehari-hari. Jadi benar-benar penerapan kehidupan sehari-hari. Pendekatannya lebih ke problem solving gitu ya kalau untuk teknik itu, bukan hanya sekedar tahu. Stereotip atau stigma yang melekat pada rumpun teknik, kalau ada sebenarnya kenyataannya kayak gimana sih Kak? Biasanya stereotip dari anak teknik itu ambis, hobi belajar, nggak pernah mandi dan sebagainya. Sebetulnya sih enggak lah ya. Anak teknik itu bisa setia kawan, terus apalagi yang sekarang itu kayaknya bersihan modelnya. Nah, arsitektur sendiri kan masuk ke rumpun teknik. Gimana tuh prospek karir dari rumpun teknik itu sendiri? Rumpun teknik. Ya tadi yang udah aku bilang, kalau rumpun teknik itu pasti belajar matematika dan fisika. Dan dari situ ada basic knowledge yang bikin anak teknik itu punya logika tersendiri gitu kan ya. Nah, logika tersendiri itu dipakainya buat bekerja. Kalau buat anak teknik, bekerjanya itu jadi praktisi. Anak teknik sih biasanya kalau lurus, kalau sesuai jalur bakal jadi praktisi. Misalnya anak sipil bakal jadi praktisi, misalnya ahli struktur, atau arsitek ya jadi arsitek gitu. Arsitek misalnya spesialisnya di bambu, maka dia bakal bikin atau merancang bangunan-bangunan bambu gitu, jadi praktisi. Kalaupun enggak, balik lagi kayak ke Tridharma Perguruan Tinggi yang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang barusan pengabdian masyarakat kan, dan bisa juga masuk ke penelitian, yaitu jadi seorang peneliti aja di kampus atau di kampus mana aja, dan jadi pendidik juga, jadi bisa jadi dosen atau semacamnya. Nah, kalau untuk di rumpun teknik sendiri, ada program studi apa aja sih Kak? Banyak, ada teknik sipil, industri, mesin, terus elektro, ada informatika juga, terus di universitas tertentu ada tambang minyak, terus ada yang tadi saya teknik komputer, terus telekomunikasi, banyak sih. Ada kriteria khusus nggak sih untuk masuk rumpun teknik? Kriteria khusus tentunya pasti kalian harus ya at least punya minat dan bakat di matematika, fisika, kimia, saintek itu, biologi juga bakal include banget. Dan selain itu juga tentunya selain hal-hal itu tentunya kalian juga harus mungkin senang dengan perhitungan, dan yang pertama yang paling penting adalah suka mengulik ya problem solvingnya gitu. Nah, kalau untuk karakteristik atau sifat dari anak-anaknya kayak gimana sih? Menurut aku sendiri, anak teknik itu bervariasi banget, dan
itu bisa di narrow down ke masing-masing jurusan gitu kan. Cuma kalau secara umum kayaknya nggak terlalu individualis, mungkin karena perlu teamwork untuk bekerja, dan kayaknya ada yang benar-benar bersatu gitu, satu angkatan, atau mungkin punya kelompok-kelompok kecil, atau bahkan di jurusanku sendiri kayak arsitektur yang masuk rumpun teknik yang ada seninya, jadi orang-orangnya cukup berkelompok dan mereka cukup fashionable gitulah bisa dibilangnya. Terakhir banget nih, boleh kasih satu kata-kata semangat gitu buat teknik-tekniknya yang apa yang beliau bisa. Semangat buat adik-adik semua yang entah nanti mau jurusannya apa, yang penting di teknik. Pokoknya di teknik, pokoknya enjoy aja gitu, karena aku belum tahu teknik juga, jadi ya fokus dengan apa yang kalian ingin capai, ingin raih, dan semangat untuk mencapai yang kalian inginkan. Untuk adik-adik ya tetap semangat deh ya, jaga motivasi karena itu tadi motivasi yang terpenting. Oke, buat adik-adik ya, buat teman-teman yang mau masuk jurusan arsitektur atau rumpun teknik itu enjoy yourself, belajar sekuat tenaga karena masuk itu susah dan keluar nanti juga bakal menghasilkan sesuatu yang cemerlang lah. Apalagi anak-anak 24 kan harusnya bisa jadi pemimpin masa depan.